menginformasikan tentang bencana tanah longsor, di mana seringkali kita mendengar ataupun melihat tentang tanah longsor itu baik di berita-berita televisi maupun di media massa. Jadi menurut pendapat Anda mengenai tanah longsor itu bagaimana, bisa dijelaskan sedikit? Tanah longsor itu sebuah pergerakan tanah dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Di sini saya akan menambahkan, tanah longsor itu adalah perpindahan tanah, material pembentukan lereng berupa batuan, bahan ronggakan, tanah ataupun material campuran tersebut. Pergerakan ke bawah ataupun keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor itu dapat dijelaskan seperti air yang meresap ke dalam tanah akan menambahkan bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedalaman air yang berperan sebagai gudang kegelinciran, maka tanah menjadi licin dan tanah pelepukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluaran lereng. Substansi pada bencana tanah longsor itu dibagi menjadi 3. Longsor geologi, yaitu batuan; longsor geotektonik, soil tanah; longsor hidroloik dan longsor hidraulik. Yang selanjutnya ada beberapa jenis tanah longsor. Yang pertama jatuh atau runtuh, tumbang, gelincir, penyebaran, aliran, dan kompleks atau gabungan. Secara geografis, sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di pada kawasan rawan bencana alam, dan salah satunya bencana alam sering terjadi adalah bencana longsor. Sejalan dengan proses pembangunan berkelanjutan, perlu diupayakan dengan pengaturan dan pengarahan terhadap kegiatan yang dilakukan dengan prioritaskan utama pada penciptaan keseimbangan lingkungan sebagai salah satu upayanya untuk pelaksanaan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana alam agar dapat ditingkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan masyarakat, terutama di kawasan rawan bencana longsor. Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan melindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor. Pada umumnya, kawasan-kawasan longsor merupakan kawasan dengan tingkat curah hujan rata-rata serta dikategorikan dengan kondisi kemiringan lereng lebih curam dari 200. Contoh dari tanah longsor itu seperti di lokasi berada di tempat sekitar kita, yaitu di Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, lebih tepatnya di Dukuh Guntur, Dusun Menjing, RT 1 RW 7, Desa Menjing. Di mana morfologi Desa Menjing ini sendiri pada berupa perbukitan bergelombang dengan kemiringan lereng antara 10 derajat sampai 30 derajat. Di pinggiran tebing mencapai lebih dari 40 derajat. Lereng pada lokasi ini dipotong untuk keperluan pemukiman. Gerakan tanah terjadi pada tanah tebing di atas permukaan pada ketinggian 537 sampai dengan 16 mdpl. Untuk geologi sendiri di Desa Menjing ini, di mana dengan bidang gelincir lava, tanah pelepukan berupa lempung pasir berwarna coklat dengan ketebalan antara 3 hingga mencapai 4 meter, bersifat gembur dan mudah luruh ketika terkena angin. Penyebab terjadinya tanah longsor salah satunya yaitu pertama, hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis tanah lahan, getaran, adanya beban tambahan, pengikisan atau erosi, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas. Dampak tanah longsor sendiri yaitu antara lain peningkatan morbiditas atau kesakitan primer ataupun sekunder, tinggi angka kematian, masalah kesehatan lingkungan, suplai bahan makanan dan obat-obatan.
Agar terhindar dari dampak tanah longsor, maka Anda dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan di lereng yang terjal, mencetak sawah atau irigasi, menebang pohon di sekitar lereng yang rawan bencana. Sedangkan aktivitas sehari-hari yang perlu Anda lakukan yang pertama yaitu memperbaiki tata air dan tata guna lahan di daerah yang lereng. Menanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam atau bisa jadi akar yang tangguh. Menutupi retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material kedap air atau lempung untuk menjaga air hujan masuk ke dalam tanah. Yang keempat, selalu waspada pada sistem saat musim hujan, terutama saat curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jika bencana longsor itu telah usai, maka segera yang dilakukan yaitu melakukan evakuasi korban yang tertimbun secara hati-hati karena penggalian pada timbunan longsor di bawah tebing dapat memicu terjadinya longsor baru. Yang kedua, lakukan evakuasi penduduk yang tinggi di daerah berbahaya ke tempat penampungan yang aman. Yang ketiga, tutup lokasi bencana atau hindari kerumunan. Yang keempat, carilah sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk daerah penampungan korban bencana. Pihak terkait seperti kepala desa ataupun camat sehingga terjadi bencana dapat ditangani dengan segera cepat dan terkoordinasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang belum paham? Bisa ditanyakan. Untuk mengetahui apakah daerah itu sudah pernah terjadi bencana longsor sebelumnya atau belum seperti itu, mungkin ada ciri-cirinya. Oh ya, longsoran lama umumnya terjadi selama atau setelah terjadi pengendapan material gunung api pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau sesudah terjadinya patahan kulit bumi. Bekas longsoran lama itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya tebing terjal yang panjang melengkung membentuk tapal kuda. Yang kedua, umumnya dijumpai mata air, pepohonan yang relatif tebal karena tanahnya gembur ataupun subur. Yang ketiga, daerah badan longsor bagian atas umumnya relatif landai. Selanjutnya dijumpai longsoran kecil terutama pada tebing lembah. Adapun juga dijumpai tebing yang relatif terjal yang merupakan bekasan longsoran kecil pada longsoran lama. Selain itu juga dijumpai lembah dan pada tebingnya dijumpai retakan dan longsoran kecil. Longsoran lama ini cukup luas seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.